perasaan dan emosi ada pada gerak, ada pada reaksi. Ya, kalau perasaan, keadaan yang ada pada diri kita, diri seorang manusia, dan yang itu hanya sebatas rasa, tidak menimbulkan apa-apa. Tapi kalau emosi, dia akan menimbulkan gerak, karena emosi itu dari bahasa Latinnya kan movere, movere. Movere itu kalau bahasa Inggrisnya tuh move ya. Move tuh apa artinya? Iya, bergerak ya, berpindah gitu kan ya. Ada pergerakan, ada reaksi dari diri kita. Itulah yang dinamakan dengan emosi. Jadi ya, emosi itu level yang lebih tinggi daripada perasaan. Gitu ya. Jadi kalau misal Pian merasakan sedih dan tidak terjadi apa-apa dalam diri Pian, misalnya ada informasi ini bencana atau apa gitu kan ya, terus Pian sedih, rasa sedih gitu Pian. Tidak ada reaksi apa-apa dalam diri Pian, maka itu hanya perasaan. Tapi kalau sampai misalnya wajah Pian berubah, sampai meneteskan air mata, itu berarti ada gerak, ada reaksi. Maka itu sudah dinamakan emosi. Oke. Tahu ya, sudah bisa dipahami ya perbedaannya. Kalau tidak terjadi apa-apa, dia perasaan. Kalau terjadi gerak, terjadi reaksi, itu namanya emosi. Oke, kita lanjutkan. Emosi itu terbagi dua, ada emosi positif, ada emosi negatif. Ya, jadi jangan sampai memaknai emosi itu marah saja. Emosi itu apa? Marah aja. Nah, kalau sudah jadi mahasiswa, jangan sampai lagi memaknai emosi itu marah. Karena emosi itu terbagi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Marah hanya salah satu dari emosi negatif. Nah, emosi dapat menjadi motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga dapat menjadi pengganggu perilaku manusia. Jadi emosi ini harus kita punyai. Kita harus bisa emosi, supaya itu bisa jadi alat dalam meningkatkan kemampuan diri kita. Karena emosi itu bisa jadi motivator bagi perilaku kita. Jadi orang yang tidak pernah emosi itu sulit untuk berhasil. Ya. Orang yang tidak pernah emosi sulit untuk membina hubungan yang baik. Baik itu hubungan pertemanan, persahabatan, apalagi hubungan rumah tangga. Kalau tidak ada emosi. Iya. Kalau tidak ada emosi. Jadi kita semua harus punya emosi. Tapi harus dikendalikan. Yang positif apakah perlu dikendalikan juga ya? Ya perlu ya. Kalau yang positif itu kita biarkan saja bisa merusak juga, akhirnya nanti jadi negatif. Nah, oke. Apa saja sih emosi positif? Emosi positif diantaranya senang, bahagia, kagum, damai, semangat, dan lain-lain. Jadi emosi positif itu ada tangga-tangganya juga ya. Dan tangga teratasnya itu emosi positif itu damai. Jadi kalau damai diri kita itu sebenarnya emosi. Emosi positif. Damai. Makanya damai itu yang dikejar dalam emosi itu supaya damai ini bisa membuat diri kita itu bisa mengeksplor diri kita. Karena orang yang sedang tidak ada kedamaian itu sulit untuk berekspresi. Sulit ya. Jadi kalau misalnya biar semangat itu masih di bawah damai. Masih di bawah damai. Karena orang yang damai itu nanti sudah semangat. Kalau orang semangat belum tentu damai. Ya kan? Belum tentu ada kedamaian dalam dirinya. Ya, damai itu kalau dalam bahasa rumah tangga itu sakinah ya Allah. Nah, makanya biar doakan terus kalau bila ada kawan yang nikah ya Allah yang kawin. Nah, mudah-mudahan sakinah ya. Ada ketenangan. Ada kedamaian. Karena memang itu yang dituju supaya rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik, bisa berkembang dengan baik, bisa dibina dengan baik. Kurhing-kurhingnya ini kurhing-kurhing apa nih? Kurhing-kurhing belum begini bang nih kayaknya. Iya, tersinggung nggak? Tersinggung aja karena tersinggung itu perasaan negatif ya. Ya, nah jadi perasaan negatif itu ada marah, ada tersinggung, ada takut, ada sedih dan lain-lain. Itu emosi negatif atau perasaan negatif. Misalnya kalian merasakan takut tapi tidak ada ekspresi apa-apa, tidak menimbulkan gerak, tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Maka takut kalian hanya sekedar perasaan.
Tapi kalau takut pian membuat diri pian membuat tubuh pian misalnya agak gemetar gitu ya, mau lari ya, mau menjauh, itu karena ada gerak, ada reaksi, berarti itu emosi. Ya, ya makanya ya, tapi ini silakan nanti dibahas di forum yang lain, mungkin di forum-forum keagamaan di majelis ya. Bahasa takut kepada Allah itu tuh lebih pasnya itu kan cinta kepada Allah. Kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya karena kita takut kepadanya ya. Itu akhirnya kan jadi emosi negatif ya. Karena kita takutan, lalu kita menjauhi sembahyang, kan agak kontradiksi lah seperti itu gitu kan. Harusnya karena kita cinta, kita jauhi apa yang diperintahkannya. Kan seperti itu ya. Jadi lebih kepada mencintai, bukan takut kepada Allah Ta'ala. Nanti silakan ya dibahas lagi ya. Karena diksi-diksi itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi secara psikis. Ya, mempengaruhi secara psikis. Nanti ya tergambar misalnya kepada anak-anak. Harus takut misalnya, dia ngajar di SD, harus takut kepada Allah. Akhirnya dia nganggap Allah Ta'ala itu yang zat yang menakutkan gitu. Tapi kalau harus cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia akan menganggap itu adalah satu zat yang harus dikejar, yang harus didapatkan kecintaannya gitu. Karena cinta membawa kebahagiaan, sedangkan ketakutan itu akan membuat kita menjauh. Ya kan ya? Oke. Ini bahas di forum lain saja ya. Nah, begitu juga sedih, tersinggung, marah dan lain-lainnya ya. Semua yang negatif ya itu masuk pada emosi yang negatif. Jadi ini bedanya ya antara perasaan dan juga emosi, dan perasaan emosi itu terbagi dua, ada yang negatif, ada yang positif. Baik, saya lanjutkan saja ya. Nah, lalu kita masuk masalah ya.